You catch that fish yet? The old man met his greatest adversary just when he thought that part of his life was over. Gotta be who you are in this world, right? No matter what. Film ini berjudul The Equalizer, merupakan film thriller arahan sutradara Anthony Fuqua yang diadaptasi dari serial TV tahun 1980-an dengan judul sama. Ditulis oleh Richard Wang, film ini dibintangi oleh Denzel Washington, Chloe Grace Moretz, Bill Pullman, dan Melissa Leo. Berkisah tentang seorang tokoh bernama Robert McCall, seorang yang berusaha melupakan masa lalunya. Setelah istrinya tewas terbunuh dalam suatu peristiwa, McCall memalsukan identitas dan kematian istrinya tersebut. Ia juga memutuskan untuk bekerja sebagai karyawan supermarket. Sepulang bekerja, biasanya Robert menghabiskan waktu di sebuah kafe dengan membaca buku. Di sana dia bertemu dan berteman dengan seseorang yang bernama Terry. Terry ini merupakan seorang pekerja seks remaja yang bekerja untuk mafia Rusia. Suatu malam, Terry dirawat di rumah sakit setelah dipukul oleh mucikarinya. Robert pun tak tinggal diam dan memutuskan untuk membunuh mucikari itu beserta 4 orang anak buahnya. Namun dari sinilah muncul permasalahan karena Robert tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa mucikari itu merupakan anak buah dari mafia besar Rusia. Bos besar Rusia itu pun tak tinggal diam dan langsung mengirim anak buahnya untuk menghabisi Robert. Tak hanya itu, dia juga merusak dan menghabisi orang-orang yang diduga terlibat dalam upaya pembebasan Terry dan juga pembunuhan anak buahnya. Mampukah Robert menghadapi serangan dari bos mafia Rusia itu? Mari kita dengarkan cerita selengkapnya. Saat itu, ada seorang pria parubaya yang hidup sendirian di sebuah apartemen. Pria ini bernama Robert McCall. Robert merupakan seorang pria yang memiliki kebiasaan hidup serba perfeksionis. Dia bekerja di sebuah supermarket di bagian pertukangan. Dia juga termasuk orang yang ramah kepada teman-temannya. Di sana, Robert berkawan baik dengan Ralphie, pria berbadan besar yang memiliki keinginan untuk menjadi satpam di supermarket tersebut. You want to make security guard, you gotta lose weight, you gotta test in 1 week. Sebelum bekerja, Robert seperti biasanya membersihkan rumah, makan sendirian di dekat jendela, dan jika sudah datang malam, Robert sering menghabiskan waktu di kamar sambil membaca buku favoritnya. Malam itu insomnia Robert kambuh dan dia memutuskan untuk keluar dan bersantai di kafe langganannya sambil berbekal teh celup dari rumahnya. Di kafe tersebut, Robert bertemu dengan perempuan yang bernama Terry. Perempuan itu juga sering nongkrong di kafe itu. Saat itu, Terry bertanya tentang buku yang dibaca oleh Robert. Sepertinya Terry sudah memperhatikan Robert sejak lama. Keesokan harinya, Robert kembali bekerja di supermarket dan menyempatkan diri untuk bercanda dengan kawan-kawannya. Oh, come on. Stop it. Don't do that right now. Don't do that. Kini malam pun tiba, dan malam itu Robert kembali ke kafe langganannya. Dan lagi, Robert bertemu dengan Terry. Terry mencoba memulai obrolan dengan Robert, dengan menanyakan isi buku yang dibaca oleh Robert. Namun saat itu, tiba-tiba saja handphone Terry berbunyi. Saat itu, Terry ternyata menerima telepon dari Slavy. Dari percakapan telepon itu, dapat disimpulkan bahwa Slavy adalah seorang mucikari. Dan Terry adalah salah satu wanita yang bekerja untuk Slavy. Saat itu di luar kafe terlihat ada sebuah mobil yang sudah menunggu Terry. Mobil itu adalah pelanggan Terry yang sudah siap untuk menjemputnya.
Keesokan harinya, Robert sedang menemani Ralph yang sedang berolahraga untuk membakar lapisan lemak yang ada di tubuhnya. What's wrong? Hey, don't doubt yourself, son. Doubt kills. Get up. Come on, get up. Malam pun tiba. Malam itu, Robert kembali mengunjungi kafe langganannya dan bertemu dengan Terry lagi. Kali ini Robert yang memulai obrolan. Lama-kelamaan, Terry pun merasa nyaman mengobrol dengan Robert. Dari obrolan malam itu, Robert melihat bahwa Terry sebenarnya sedang mengalami masalah. What happened to your face? So stupid. Layaknya seorang ayah yang sedang menasehati anaknya, Robert menasehati Terry untuk meninggalkan kehidupan itu dan memulai kehidupan baru. Hingga akhirnya saat mereka dalam perjalanan pulang, terlihat sebuah mobil berhenti dan seseorang menghampiri mereka. Dan ternyata orang itu adalah Slavy. Saat itu Slavy menampar Terry dan menyeretnya ke dalam mobil. Melihat hal itu, Robert semakin curiga dengan apa yang terjadi sebenarnya. Malam berikutnya, di saat Robert bersantai di kafe, Robert tidak bertemu dengan Terry lagi. Dan akhirnya sang pemilik kafe memberitahu Robert bahwa Terry sedang dirawat di rumah sakit karena ada seseorang yang melakukan kekerasan terhadapnya. Mendengar itu, Robert pun menjenguk Terry di rumah sakit. Di rumah sakit, Robert melihat Terry terbaring dengan wajahnya yang dipenuhi luka memar dan ditemani oleh teman seprofesinya. Akhirnya Robert mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan bertanya kepada teman Terry. Guy hit her. So Slavy made an example of her. He said he'd cut her throat next time. Dari kejadian tersebut, Robert berpikir berkali-kali untuk melakukan sesuatu agar Terry bisa terlepas dari Slavy. Scene kini beralih. Malam itu, Slavy mengunjungi sebuah restoran bergaya Rusia. Restoran itu ternyata merupakan tempat Slavy bekerja. I'm here for that girl. Di restoran itu ternyata sudah ada Robert yang membawa uang untuk diberikan kepada Slavy guna membayar hutang-hutang Terry dan meminta Slavy untuk melepaskan Terry. Namun ternyata Slavy menolak tawaran Robert itu. Hal yang tak diinginkan pun terjadi. Robert terpaksa membantai Slavy dan anak buahnya. Dari sinilah terlihat sisi lain dari Robert, seorang karyawan supermarket yang ternyata memiliki skill untuk melakukan hipotesis suatu keadaan, untuk menentukan berapa lama dia bisa melumpuhkan orang-orang yang ada di ruangan tersebut. Robert berhasil melumpuhkan semua orang di ruangan tersebut dan membunuh Slavy. Dari kejadian itu, Robert terlihat meminta maaf kepada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Robert kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Bekerja lagi dan seolah tidak terjadi apa-apa. Di sisi lain, ada seorang pria yang sedang menuruni pesawat. Pria tersebut bernama Teddy. Teddy adalah seorang kepercayaan bos mafia Rusia yang bernama Pushkin, yang merupakan bos dari Slavy. Pushkin menyuruh Teddy untuk mengungkap motif kematian dari Slavy dan segera menghabisi pembunuhnya. Pushkin mempercayakan kasus ini kepada Teddy karena latar belakang Teddy yang dulunya adalah mantan militer terlatih. Teddy mencurigai kematian Slavy ada hubungannya dengan persaingan bisnis antar mafia di kota tersebut. Mr. Looney,
You understand why I'm compelled to make this. I know shit about what went down or who you should be out looking for. Well, Mr. Looney, I appreciate your candor. Ryan, you seen Ralphie? Supposed to be taking that security guard test after work? Saat itu di tempat bekerja, Robert tidak melihat Ralph. Dan ternyata Ralph telah mengundurkan diri. Heard you quit today. I got worried. Sepulang bekerja, Robert mengunjungi Ralph dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Robert yang masih berada di rumah Ralph kini mendapatkan informasi mengapa Ralph keluar dari pekerjaannya. Ternyata ada 2 polisi korup yang pekerjaannya meminta uang kepada ibu Ralph. Dan hal itulah yang membuat Ralph harus menemani ibunya menjaga toko. Malam itu terlihat 2 polisi tukang palak nampak sedang meminta uang kepada ibu Ralph. Namun di tempat parkir mereka dikejutkan dengan kehadiran Robert yang sudah sejak tadi mengawasi kedua polisi itu. Akhirnya kedua polisi itu berhasil Robert lumpuhkan. Robert meminta kedua polisi itu untuk mengembalikan uang yang sudah mereka ambil dari ibu Ralph. Jika tidak, semua bukti kejahatan kedua polisi tersebut akan disebarluaskan. Di tempat lain terlihat Teddy sedang menginterogasi teman Terry. Ternyata Teddy curiga kepada teman Terry itu. Dengan terpaksa di bawah ancaman Teddy, akhirnya teman Terry itu menceritakan semua awal kejadian yang sebenarnya. Namun saat sudah menerima informasi, Teddy tetap membunuh kawan Terry tersebut dengan mencekik lehernya hingga tewas. Suatu hari, di supermarket di tempat Robert bekerja, terjadi perampokan yang mana perampok tersebut memaksa Robert untuk memberikan uang dan cincin pernikahan dari teman Robert. Saat itu, seketika skill Robert dalam melakukan hipotesis analisis pun keluar. Namun, Robert mengurungkan niatnya, karena perampok tersebut bersenjata dan terdapat anak kecil di sekitarnya. Maka Robert pun membiarkan perampok itu mengambil uang dan cincin temannya itu. Robert berhasil mendapatkan plat nomor kendaraan yang dipakai oleh perampok itu. Dan dengan bermodalkan palu besar, Robert menghabisi perampok tersebut dan mengembalikan cincin pernikahan temannya. Malam itu, Teddy pergi ke rumah Robert dan menyamar sebagai detektif yang menangani kasus kematian Slavy. Teddy pun bertanya kepada Robert, namun Robert menjawab dengan tenang semua pertanyaan Teddy. Dan seolah-olah Robert memiliki alibi yang kuat bahwa dia benar-benar tidak terlibat atas kematian Slavy. Don't you want to leave me your card, officer? That's what you policemen usually do, right? Everything about him is wrong. Teddy yang semakin penasaran dengan Robert memerintahkan anak buahnya untuk mencari informasi catatan sipil dari Robert. Dari data yang ditemukan, Robert hanyalah warga sipil biasa. All lies, fabricated. Teddy yang masih dibuat penasaran ingin melihat langsung kemampuan Robert yang sebenarnya. Teddy pun mengirim seorang pembunuh di kafe tempat Robert bersantai. Orang suruhan tersebut menyamar sebagai karyawan PLN. Namun penyamaran itu dapat diketahui oleh Robert. Dengan seketika, Robert berhasil melumpuhkan pembunuh tersebut. Namun aksi Robert tidak bisa disaksikan langsung oleh Teddy, karena mobil mereka terhalang oleh truk. Robert yang keluar dari kafe seketika memotret ke arah Teddy sambil terus berjalan untuk pulang. Teddy pun mengikuti Robert sampai rumahnya. Namun sesampai di rumah Robert, rumah itu sudah kosong dan Teddy tidak menemukan Robert di sana. Robert pun ternyata membuat alibi seolah-olah ia kabur ke luar negeri, karena di kamarnya ditemukan setumpuk benda-benda perjalanan.
Namun pada faktanya, Robert sedang mengawasi Teddy dari rumah sebelah dan mengawasinya dari CCTV yang sudah dipasang. This place is way too clean, boss. Something doesn't feel right. Di sisi lain, Robert yang ingin tahu siapa Teddy sebenarnya, akhirnya pergi mendatangi teman lamanya yang bernama Susan. Susan ini ternyata bekerja sebagai anggota FBI. Dia dapat mengumpulkan informasi tentang Teddy dan juga Pushkin. Took out the East Coast hub of Vladimir Pushkin. Dari informasi itu, diketahui ternyata Robert tidak sengaja berurusan dengan sekelompok mafia besar Rusia. Robert, I don't have to tell you what happens next. He won't stop until he kills you and anyone you care about. Setelah mendapat informasi dari Susan, akhirnya Robert memutuskan untuk mengakhiri apa yang sudah dia mulai. What the fuck? Robert memulai dengan polisi korup yang ternyata adalah kaki tangan Teddy. Polisi tersebut dipaksa oleh Robert untuk mengatakan di mana bisnis Pushkin berada. Dan akhirnya polisi tersebut menuju ke sebuah gudang yang berkedok sebagai gudang penyimpanan daging. Namun faktanya gudang tersebut adalah tempat penyimpanan uang haram milik Pushkin. Robert yang kala itu ditodong pistol oleh salah satu anak buah Pushkin segera merebut senjata tersebut dan berbalik menodongkan senjata ke arah anak buah Pushkin itu. Indulge me, Andre. Tell him to lay down. Setelah berhasil melumpuhkan seluruh anak buah Pushkin, akhirnya Robert membagi-bagikan uang yang ada di gudang itu kepada para karyawan yang bekerja dan menelpon polisi agar menyita seluruh uang Pushkin dan menahan anak buah Pushkin yang sudah kedinginan di tempat pendingin beserta uang Pushkin. Oh yeah. Who's gonna fucking count this? Scene pun kini beralih ke Teddy yang sedang bersama dengan pembunuh bayaran yang ia sewa untuk membunuh Robert. Saat pembunuh bayaran tersebut ke toilet, terlihat Teddy mendapatkan telepon dari Pushkin. Namun Teddy enggan untuk mengangkatnya. Tiba-tiba Robert muncul di hadapan Teddy dan menyerahkan kacamata yang dipakai pembunuh bayaran tadi dalam keadaan sudah pecah dan berlumuran darah. Ternyata Robert sudah menghabisi pembunuh bayaran itu tadi di toilet. Kini Robert menggertak Teddy agar menghentikan usaha untuk membunuhnya. Jika tidak, Robert yang akan menghancurkan seluruh bisnis Pushkin dan akan membunuh Teddy. Teddy pun dibuat sedikit ketakutan dengan gertakan Robert itu. Robert yang sudah menemukan bukti-bukti kejahatan Pushkin berupa aliran dana dan bukti bisnis perdagangan manusia, akhirnya mengirimkan bukti tersebut kepada Susan. Dan sekali lagi Robert mengirim pesan perang kepada Pushkin dengan menghancurkan kapal penyimpanan minyak ilegal milik Pushkin. Hal tersebut membuat Pushkin marah dan menyuruh Teddy untuk segera menghabisi Robert. Jika tidak, Pushkin akan memerintahkan orang lain untuk menggantikan Teddy. Ternyata Teddy memiliki rencana, yaitu untuk memancing Robert dengan menyandra teman-teman kerja Robert, termasuk Ralphie. Teddy yang berhasil menyandra teman-teman Robert meminta Robert untuk datang ke supermarket tempat teman-teman Robert disandra. Robert yang sadar bahwa itu jebakan akhirnya masuk ke supermarket dan melewati pintu belakang. Robert pun berhasil melumpuhkan orang yang menyandra Ralph dan menyuruh Ralph untuk membawa teman-teman yang lain keluar dari supermarket. Karena Robert tidak mau melibatkan teman-temannya dalam urusan dia. Dengan menggunakan siasat dan peralatan yang tersedia di supermarket tersebut, Robert berhasil membunuh satu persatu anak buah Teddy. Dan kini hanya menyisakan Teddy seorang.
Dengan berbekalkan paku tembak, Robert melumpuhkan Teddy, sehingga Teddy terjatuh tak berdaya. Dan akhirnya Teddy pun tewas dengan paku yang menembus tenggorokannya. Setelah kematian Teddy, Robert merasa urusannya belum selesai jika kepala ular belum ia lumpuhkan juga. I'd stay in there if I were you. Who are you? What do you want? And now you come to kill me? Yes. Robert pun pergi menemui Pushkin di Rusia. Robert berhasil membunuh Pushkin dengan menyetrumnya saat Pushkin selesai mandi. Dan cerita pun tamat. Dari film ini dapat kita simpulkan bahwa Robert ini adalah orang yang ingin menolong teman-temannya dan menegakkan keadilan dan kebenaran dengan caranya sendiri. Namun sayangnya sampai di akhir film kita tidak diberitahu dengan jelas siapa Robert ini sebenarnya. Sepertinya jati diri Robert akan terungkap di sequel selanjutnya. Jadi tonton terus videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk film-film terbaru lainnya. Sampai jumpa.